Halo anak-anak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Puji Tuhan, walaupun Bu. hari ini anak-anak Ibu masih dipertemukan untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita akan memulainya dengan doa supaya pembelajaran kita, kegiatan apapun yang akan kita lakukan berjalan dengan baik. Yang dipimpin oleh ketua kelas, siapa ketua kelas? Saya, Bu. Oke, silakan Abdul dipimpin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Abdul. Baiklah anak-anak Ibu akan absen dulu ya. Anggi Prasetya, Hadir, Bu. Diani Sucita, Diani izin ya anak-anak Iya, Ibu. Bu. Diani pasti katanya, Bu. Oke, Erinda, Hadir, Bu. Muhammad Abdul, Hadir, Bu. Kuntum Sarvina, Hadir, Bu. Kuntum, Hadir, Bu. Felni, Hadir, Bu. Syafira Aulia, Hadir, Bu. berarti cuma satu yang apa tadi kan? Izinkan anak-anak Ibu. Iya, Bu. Baiklah. Untuk menambah semangat kita nih di pagi hari ini, Ibu ingin memberikan ice breaking kepada anak Ibu. Itu namanya tepuk senyum. Jadi kalau Ibu bilang tepuk senyum, anak-anak Ibu jawabnya seperti ini. Sedekah paling murah adalah senyum. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa? Bu. Kita coba ya. Tepuk senyum. Sedekah Sedekah paling murah Murah adalah adalah senyum. senyum. Oke, semangat sekali ya semua. Apa Iya, pada Bu. pagi sarapan? Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Oke, pintar. Selanjutnya, tolong dikeluarin buku dan alat tulisnya biar kita bisa belajar dan anak-anak Ibu terlihat siap untuk belajarnya. Baik, Bu. Sudah semua mengeluarkan bukunya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Ibu mau memberikan persepsi nih. Coba anak-anak Ibu amati jendela atau pintu rumahnya. Bagaimana jika jendela ataupun pintu nih di rumah anak-anak Ibu dibuka? Dan bagaimana jika pintu ataupun jendela ditutup pada siang hari? Apa yang terjadi? Apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Jendela atau pintu ketika ditutup pada siang hari ataupun jendela atau pintu itu dibuka pada siang hari, apa yang terjadi? Izin menyampaikan pendapat, Bu. Dipersilakan Erinda. Jika jendela dan pintu rumah saya dibuka pada siang hari, maka cahaya matahari akan masuk ke dalamnya, Bu. Oke, kalau misalnya ditutup,
Cahaya matahari akan masuk melalui celah-celah pada pintu ataupun jendelanya, Bu. Oke, terima kasih Erinda. Apakah ada yang lain? Mau nyampaikan pendapatnya? Ada? Baiklah, Ibu juga mau kasih ice breaking nih. Kalau teman-temannya ada yang menjawab, maka kalau Ibu katakan tepuk salut, maka anak Ibu bilang kayak gini. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Mari kita berikan tepuk salut kepada Erinda. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baiklah, terima kasih ya Erinda. Benar sekali bahwa jika pintu ataupun jendela di rumah kita dibuka nih lebar-lebar, maka cahaya akan masuk ke rumah kita. Sedangkan jika pintu itu ditutup, maka cahaya akan masuk dari sela-selanya. Ataupun jika jendela ataupun pintu itu tidak memiliki ruang ataupun celah-celah, maka di rumah kita akan terlihat gelap. Seperti itu anak-anak Ibu. Jadi itu membuat pemikiran kritis kita juga ya untuk di awal ini. Oleh karena itu materi kita ini akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya yang diambil dari tema 5, pahlawanku, subtema 1, sikap-sikap kepahlawanan. Di mana tujuan pembelajarannya pada hari ini, yaitu Ibu harap siswa Ibu dapat berpikir kritis dengan cara menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, anak-anak Ibu menambah wawasan baru mengenai sifat-sifat cahaya. Serta, anak-anak Ibu dapat membuktikan sifat-sifat cahaya itu secara langsung yang akan kita praktekkan nantinya. Seperti itu. Baiklah, apakah anak-anak Ibu sudah menyiapkan alat-alat yang sudah Ibu suruh? Coba alat dan bahannya di video ini. Ibu mau lihat apakah sudah disiapkan ataupun belum. Coba di Kardusnya belum jumpa, Bu. Ada yang siap? Oke, Rinda. Yang lainnya bagaimana? Oke, Syafira udah. Yang lainnya? Apakah ada yang belum menyiapkannya? Coba jujur, siapa yang belum? Apa yang kurang? Belum, Bu. Apa tuh Kuntung? Kardus ya, Bu. Kardus. Yang lain bagaimana? Ada yang masih kurang? Kardus, Bu. Kardus. Kenapa kardusnya nggak bisa disiapin? Apa alasannya, Abdul? Tadi warung tutup, Bu. Jadi nggak bisa nyari kardus, Bu. Oh, warungnya tutup. Kalau Kuntum bagaimana? Tadi hujan, Bu. Mau ke warung, kehujanan nanti, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini ya. Bagaimana LKS yang Ibu sudah kirimkan? Ada yang baca nggak? Ada, Bu. Gitu. Ada? Apakah nggak ada yang lihat nih sama sekali yang Ibu kirimkan? Sudah dibaca, Bu. Oke, puji Tuhan ada juga yang baca. Baiklah, Ibu mau bertanya nih untuk materi hari ini. Ada nggak anak-anak Ibu mengetahui apa pengertian dari cahaya? Siapa yang bisa? Ayo, nilainya dapat nilai 100 tambahan dari Ibu. Ada yang tahu apa itu cahaya? Untuk pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Oke, persilahkan Kuntum. Kalau menurut saya, cahaya itu sesuatu yang bisa
Oke, terima kasih Kuntum. Ada yang lain? Izin menjawab, Bu. Dipersilakan Erinda. Sebuah energi yang berbentuk sinar dan terang, Bu. Oke, pintar. Siapa lagi? Ada lagi? Berarti yang dapat nilai di sini Kuntum sama Erinda ya. Yang lain nggak mau dapat nilai ya? Yuk, kita tambah-tambah nilai yuk. Saya coba, Bu. Oke, Syafira. Cahaya itu adalah suatu sinar yang terang yang berasal dari sesuatu, contohnya matahari, Bu. Oke, pintar. Luar biasa ya anak-anak ibu. Ada yang lain? Nyampaikan pendapatnya. Cukup? Oke, betul sekali ya pendapat teman-temannya bahwa cahaya itu adalah sinar ataupun hal yang terang yang dapat dilihat oleh mata kita dan berasal atau dihasilkan dari benda-benda seperti yang dikatakan Syafira tadi, matahari. Jadi sumber cahaya itu bukan hanya matahari juga, namun ada benda-benda lainnya. Jadi sumber cahaya itu dapat dari bahan alami ataupun dari buatan. Baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang akan menambah wawasan anak-anak Ibu juga. Sebentar ya. Apakah anak-anak Ibu dapat melihatnya? Dapat, Bu. Bagaimana kabarnya? Jadi keadaan sehat saja ya. Kali ini Mama akan menyampaikan sebuah materi nih kepada adik-adik. Dari kelas 4, melihat pengawasan. Tema 1
Baiklah, bagaimana? Apakah anak-anak ibu ada pertanyaan setelah menonton video pembelajaran tersebut? Ada yang mau bertanya? Atau kurang paham nih terhadap materi yang telah disampaikan tadi? Kurang paham, Bu. Tadi juga kurang jelas suaranya. Kurang jelas ya? Oke, Ibu ulang kembali ya. Bahwa cahaya tadi sudah dijelaskan juga sama teman-temannya. Lalu cahaya itu merupakan hal yang dapat dilihat oleh mata kita dan dihasilkan dari suatu benda-benda. Makanya benda-benda itu disebut dengan sumber cahaya, anak-anak ibu. Ada sumber cahaya itu dari alami dan ada juga yang buatan. Alami contohnya tadi ada yang mendengarkan? Yang alami contohnya apa saja? Ada? Matahari, Matahari, Bu. Oke, betul. Matahari, kunang-kunang itu adalah bentuk yang alami. Sedangkan buatan itu seperti senter. Itu adalah buatan. Terus selanjutnya pembahasannya itu mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada yang bisa nyebutkan? Ada 5 tadi. Apa saja? Coba salah satunya. Siapa yang bisa? saya, Bu. Silakan. Salah satunya, Bu. Iya. Dapat menembus benda bening. Oke, ada lagi yang bisa dapat menembus benda bening. Betul. Ada? Baiklah, Ibu jelaskan lagi ya. Bahwa yang pertama, itu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, itu dapat menembus benda bening. Ketiga, dapat dipantulkan. Keempat, dapat dibiaskan. Dan yang kelima, dapat diuraikan. Jadi, pada hari ini juga kita akan mencoba bagaimana sih bentuk sifat-sifat cahaya itu. Namun, kita akan membuatnya tuh percobaan hanya 4 saja dulu. Yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dibiaskan, dan dapat dipantulkan. Jadi benda-benda yang Ibu suruh itu juga sebagai praktek kita ya anak-anak Ibu. Jadi di LKS pertama sudah Ibu kirim juga, yaitu percobaan pertama. Yaitu apa tadi? Di percobaan pertama siapa tadi yang baca? Percobaan pertama mengenai apa? Ada yang tahu? Sifat cahaya apa yang pertama? Udah, Bu. Apa itu Rinda? Lambat terus. Ya, kali merambat lurus. Jadi kita akan coba. Ayo dikeluarkan barang-barangnya. Bahan-bahan. Di percobaan pertama yaitu ada kardus 3 buah yang berukuran sama. Coba diginikan kardusnya. Yang belum dapat kardus dapat menyesuaikan juga ya. Dapat dilihat juga bagaimana bentuknya. Lalu gunting atau cutter. Gunting atau cutter. Ini. Ada yang nyiapkan? Oke. Penjepitnya dapat berupa gabus ya anak-anak ibu. Yang penting nanti kardusnya itu bisa tegak. Kan tidak mungkin satu tangan kita memegang 3 kardus kan, gini. Jadi kita membutuhkan alat tegaknya. Lalu senter paling penting, yaitu cahaya kita. Ada yang siapkan senter? Senter HP, Bu. Oke. Otomatis sekalian anak ibu. Jadi langkah pertama itu kita siapkan bahan-bahannya tadi kan. Lalu yang ini kardusnya kita bolongkan di tengahnya. Tapi semuanya sama. Ketiga-tiganya tuh
satu lurusan, jadi nanti cahayanya dapat merambat lurus dari karton ini. Makanya ibu suruh tadi dia harus sama besarnya, jadi dibolongkan di tengah itu biar sama besarnya. Dengan menggunakan cutter bisa, gunting bisa juga, dengan cara yang tengahnya dibolongkan gini. Seperti ini anak-anak ibu. Kalau menggunakan gunting makanya dia ada bolongan kecil. Nah, jadi semuanya terbolong gitu. Bisa anak ibu? Bisa, Bu. Oke. Sudah siap membolongkannya? Sebentar, Bu. Oke, ibu tunggu ya. Udah, pas. Setelah dibolongkan, diletakkan kepada gabusnya seperti ini. Nampak anak-anak ibu? Nampak, Bu. Bu. Kapan aku sering pakai ini? Aku nggak lagi pakai Serius.
Apakah sudah? Menang itu. Ayo kita cobakan ya. Kita arahkan senternya ke lubangnya. Dan harus lurus ya anak-anak ibu bolong-bolongnya. Waktu ditegakkan. Kita arahkan senternya. Seperti ini. Apakah anak-anak ibu dapat melihat cahayanya? Nampak? Nampak? Nampak, Bu. Oke. Empat anak-anak ibu apakah nampak? Nampak, Bu. Yang apakah nampak? Atau belum nampak? Mau ngambil, mulai ngambil. Nampak, Bu? Yang sudah membuatnya coba diarahkan ke kamera. Yang sudah membuat diarahkan ke kamera. Ibu mau lihat? Felni diluruskan lagi, Felni. Ya, Bu. Kayaknya lubangnya terlalu kecil nih, Bu. Panel lingkarnya. Oke. Jadi ini dengan merambat lurus ya anak-anak ibu. Jadi ada bayangan ketika cahaya itu merambat lurus seperti itu. Seperti bayangan dari cahaya yang telah dipancarkan. Berarti semuanya sudah bisa? Apakah cuma Felni yang sudah membuat, yang lainnya bagaimana? Coba diarahkan ke kamera yang sudah membuat atau belum? Sudah, Bu. Coba diarahkan. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Syafira bagus sekali. Ya, seperti itu. Jadi kan terlihat kan bayangan ketika di puncaknya kan Syafira? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, itu yang disebut dengan sifat cahaya merambat lurus ya anak-anak ibu. Baiklah, coba kita apa? Menjawab pertanyaan yang ada di LKS. Sama-sama menjawab ya. Yang pertama, apakah kamu bisa melihat senter melalui celah lubang atau bulatan yang telah Ananda buat? Bagaimana? Apa jawabannya? Dapat atau tidak? Apakah Ananda bisa melihat senter melalui celah lubang atau bulatan yang Ananda buat? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Ada yang nggak bisa? Coba siapa yang nggak bisa? Mungkin karena lubang yang terlalu kecil, Bu. Oke, berarti penghambatnya seperti itu ya anak-anak ibu. Selanjutnya, bagaimana jika senter tidak diarahkan ke bulatan kecil?
Apa yang terjadi? Maka cahayanya nggak bakalan lama. Oke, pintar sekali. Benar ya, jadi kita nggak dapat melihat bayangan di kardus selanjutnya seperti itu. Karena kan tadi ibu mengarahkan dia harus sejajar supaya cahayanya dapat terlihat, sama seperti peristiwa matahari atau cahaya matahari masuk ke sela-sela pintu tadi, bahwa di situ dapat merambat lurus anak-anak ibu cahaya tersebut melalui celah-celah pintu ataupun jendela rumah kita. Seperti itu ya. Selanjutnya, apa yang dapat Ananda simpulkan terhadap percobaan pertama? Ada yang bisa simpulkan? Ada? Ada yang bisa simpulkan pada percobaan pertama ini? Kegiatan apa yang kita lakukan? Yang Ananda dapatkan dari Izin menjawab, Bu. Oke, dipersilakan Erinda. Yang dapat disimpulkan, kita bisa mengetahui dengan percobaan ini bahwa salah satu sifat cahaya itu yaitu merambat lurus. Oke, terima kasih Erinda. Ada yang lain yang mau mengajukan pendapatnya? Oke, untuk nambah semangat lagi nih. Tadi Erinda sudah menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kayaknya pada malas apa nih bergerak semuanya. Coba deh diregangkan tangannya. Coba ibu melihat. Masih semangat belajar? Masih, Bu, masih. Bu. Ya, semangat ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada? Oke, benar sekali ya jawaban dari Erinda. Dan ibu akan nambahkan bahwa dengan cahaya merambat lurus ini, jadi kita tahu bahwa sifat cahaya itu rupanya ada nih yang merambat lurus. Dengan percobaan ini, Ananda jadi dapat terbukti terhadap peristiwa tersebut. Dan rupanya dengan sifat cahaya ini, Ananda dapat melihat bayangan-bayangan yang terkena dari sinar matahari ataupun senter, baik itu dari secara alami ataupun buatan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua. Ayo dibuka lembar kerja siswanya lagi. Di percobaan kedua kita buat ngapain nih? Buat apa kegiatan kita? Sifat cahaya apakah yang kedua? Ada yang bisa menjawab? Sifat apakah cahaya yang kedua? Sifat cahaya yang mengenai berbagai benda, Bu. Oke, berarti di sini kita sifat cahaya. Apakah cahaya itu dapat menembus benda bening atau tidak? Kita akan mengetahuinya pada hari ini. Benda-bendanya juga dipersiapkan, yaitu pertama gelas bening. Coba diarahkan gelas beningnya. Gelas bening. Semuanya coba on cam. Coba lihat gelas bening. Kita arahkan ke senter. Apa yang terjadi? Ada nampak kan cahayanya kan anak-anak ibu? Nampak dong. Nampak? Apakah nampak? Ada, Bu. Oke. Selanjutnya ke benda gelas berwarna. Nggak nampak, Bu. Coba diarahkan. Jangan diarahkan. Ini gelas berwarna. Nampak, Bu. Gak nampak, benar sekali. Jadi nanti anak-anak ibu checklist ya.
yang tembus cahaya, yang tidak tembus cahaya, di strip juga bisa, disilang juga bisa ya. Baik, Bu. Batu. Baik. Batu bagaimana? Apakah bisa? Tidak, Bu. Betul sekali. Tidak, Bu. Kalau kardus, bagaimana? Bisa atau tidak? Tidak, Bu. Bisa kalau dilobangkan, Bu. Tidak, Bu. Selanjutnya plastik bening. Plastik bening. Coba diarahkan. Bisa? Ada, Bu. Ada, Bu. Jadi tahu kan bahwa sifat cahaya itu dapat menembus benda Bening. Benda bening. Mari kita jawab ya, LKS di percobaan kedua. Apa saja benda-benda yang dapat ditembus cahaya senter? Siapa yang bisa jawab tadi? Benda-benda apa saja? Iya, Bu. Gelas bening. Silakan. Gelas bening. Saya, Bu. Saya. Oke, Felni, silakan Felni. Benda gelas bening. Terus plastik bening. Oke, terima kasih Felni. Beri salut dong kepada Felni. Beri tepuk tangan. Luar biasa. Selanjutnya, apa saja benda-benda yang tidak ditembus cahaya senter? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ini lagi, yang lain dong. Ada yang bisa jawab? Oke, Kuntum, silahkan Kuntum. Tadi batu sama kardus. Apa Kuntum? Batu. Batu yang kedua kardus tadi, Bu. Oke, kardus. Ada yang bisa bantu Kuntum? Satu lagi bendanya. Saya, Bu. Oke, Rinda. Gelas berwarna, Bu. Oke, betul sekali. Selanjutnya ya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat Ananda simpulkan pada percobaan kedua ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya, Saya Bu. coba, Bu. Untuk? Menurut saya kesimpulannya yaitu dari percobaan tadi bahwasanya cahaya itu dapat menembus benda bening, contohnya itu kayak tadi kertas plastik itu yang bening, kedua ada gelas bening. Ya itu aja, Bu. Oke, terima kasih Kuntum. Ada yang mau menambahkan? Ada? Ibu belum mendengar suara cowok-cowok nih. Cowoknya nggak ada yang menyimpulkan? Ada, Bu. Udah paham? Sudah paham. Bagaimana Anggi? Bisa menyimpulkan Anggi? Sama, Bu, belum paham. Belum paham juga. Oke, jadi di sifat kedua ini menembus benda bening. Bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Contohnya tadi adalah gelas bening, plastik bening, seperti itu. Jadi, cahaya ini tidak bisa menembus benda yang gelap. Seperti tadi, yaitu batu, seperti gelas berwarna, ataupun kardus, seperti itu anak-anak. Jadi, di sini kita mengetahui bahwa sifat cahaya itu dapat menembus benda apa tadi? Bening. Betul sekali. Apakah sudah paham, Anggi? Paham, Bu, paham. Oke, kita lanjut. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu, bisa. Ya? Oke, tetap semangat kan?
Semangat. Semangat. Oke, luar biasa ya anak-anak ibu di pagi hari ini. Karena kan masih pagi nih. Berarti kita harus semangat pagi. Oke, kita lanjutkan ya ke percobaan ketiga. Ada yang mengetahui apa sih yang kita lakukan di percobaan ketiga? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Silakan Felni, ada apa tuh kegiatan kita? Di percobaan ketiga? Itu pensilnya terletak di dalam gelas, Bu. Jadi ini sifat saya yang bisa dibiaskan gitu kalau nggak salah ya, Bu. Benar sekali. Wah, luar biasa Felni ya. Udah dibaca juga ya. Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan kita yaitu mengetahui bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan anak-anak ibu. Alat dan bahannya itu pertama pensil. Pensil. Lalu gelas bening biar kita nampak. Kalau berwarna kan tidak nampak nih. Jadi ibu arahkan untuk gelas bening diisi dengan air. Airnya secukupnya saja anak-anak ibu. Apakah sudah menyediakannya? Coba diangkat semuanya. Apakah semuanya sudah menyiapkannya? Coba ibu mau lihat dong. Ya, Bu. Coba Felni, arahkan ke kami. Oke. Erinda, coba diarahkan Erinda. Ibu mau Sebentar, satu. Bu. Kuntum bagaimana? Coba arahkan Kuntum. Syafira bagaimana Syafira? Oke, Erinda. Syafira bagaimana? Anggi coba. Pensil saya hilang, Bu. Apa Syafira? Sebentar, Bu, pensil saya hilang. Aduh, dicolong siapa tuh? Sebentar Bu, isi air sebentar. Oke. Abdul bagaimana? Abdul coba dilihat. Abdul bagaimana? Apakah sudah menyediakannya juga? Oke, bagus sekali Kunto. Abdul udah? Coba diarahkan Dol. Bentar Bu, bentar. Dicari dulu. Oke, Bu tunggu ya. Cari dulu gelasnya. Dicari di mana Dol?
Bagaimana Syafira? Sudah Syafira? Sudah, Bu. Oke, coba diarahkan Syafira. Pensilnya dimasukkan ke dalam gelas ya, Bu? Iya, betul sekali. Oke, Abdul, bagaimana Abdul? Bentar, Bu. Anggi? Ya, Abdul. Anggi? Gini, Bu. Itu kok jadi kunci, Abdul. Tidak punya pensil, Dul? Hah? Pensil? Apa pena? Pensilnya nggak nemu, Bu. Pena? Pena juga. Pena ada kayu. Kayu lagi nggak ada. Ini, Bu. Nah, sama aja kan? Abdul terlalu estetik sekali. Oke, nggak apa-apa. Mari kita sama-sama menjawab pertanyaan ya, anak-anak ibu. Yang pertama, bagaimana posisi pensil yang terletak di dalam gelas bening sebelum berisi air? Ini yang belum ada isi air. Kita letakkan pensil di sini. Apa yang terlihat, anak-anak ibu? Oh, Bu. Bentuk pensilnya masih sama kok. Pensilnya. Betul sekali, Erinda. Jika nih lagi yang kedua, bagaimana posisi pensil yang terletak di dalam gelas bening yang telah terisi air? Yang Ananda buat juga, bagaimana bentuknya? Apakah terlihat? Atau enggak Ananda lihat sendiri deh, punya Ananda bagaimana bentuknya? Kayak patah gitu dia, Bu. Oke, betul sekali Felni. Dia terlihat patah. Jadi ini selanjutnya pertanyaannya, apa yang dapat Ananda simpulkan terhadap percobaan ketiga yang Ananda lakukan? Ada yang bisa menyimpulkannya? Ayo, siapa yang bisa? Coba saya, Bu. Ya, silakan Felni. Jadi dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, bahwasanya sifat cahaya itu ada yang berupa dapat dibiaskan. Terbukti pada pena atau pensil yang sudah kita letakkan pada dua gelas. Gelas yang pertama tidak berisi apa-apa, tidak berisi air. Yang kedua, gelas yang berisi air. Nah, gelas yang berisi air diisi juga dengan pena atau pensil. Jadi pena atau pensil itu terlihat patah. Sedangkan gelas yang tidak berisi air, pena atau pensil tersebut terlihat biasa saja atau sama seperti semula pensilnya. Nah, itu saja, Bu, yang dapat saya simpulkan. Terima kasih, Bu. Tangan kepada Felni. Wah, sangat luar biasa ya penjelasan dari Felni. Benar sekali anak-anak ibu. Seperti percobaan pertama yang tidak menggunakan air, maka pensilnya seperti biasa saja, seperti semula. Yaitu dia hanya dalam bentuk miring saja. Namun, jika pensilnya diisi air, ada namanya pembiasan cahaya anak-anak ibu. Apa yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Adalah peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda. Sehingga zat itu dapat berbelok gitu.
Ya kan, ada zat cair dan ada zat padat yang dapat membelokkan peristiwa tersebut. Itulah yang disebut dengan pembiasan cahaya. Sekarang Ibu mau tanya nih, Abdul tadi kan apa tuh? Menggunakan kunci kayaknya. Kayak mana, Dul? Coba lihat, Dul. Peristiwanya kayak mana yang terjadi, Dul? Ibu penasaran deh. Abdul? Abdul? Tidur kali, Bu. Tidur pula lagi Abdul nih ya. Oke, berarti Ananda sudah paham untuk pembiasan cahaya atau ada yang belum nih? Coba diacungkan tangannya. Apa yang belum? Biar Ibu kasih tahu ataupun teman-temannya juga bisa bantu gitu. Ada yang belum paham? Apakah ada yang belum paham? Atau bisa kita lanjutkan? Bagaimana pilihannya? Kita lanjutkan. Sepertinya sudah paham ya. Jadi kita masuk aja ya, langsung ke percobaan keempat. Ada yang tahu sifat cahaya apa yang keempat di lembar kerja siswanya? Ya, siapa? Ada yang mengetahuinya, anak-anak Ibu? Saya, Bu. Oke, Felmi. Apa, Felmi? Sifat cahaya dapat dipantulkan, Bu. Benar sekali, bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Alatnya itu satu, cermin. Yang kedua yaitu kardus. Kardus itu sebagai bidangnya nanti anak-anak Ibu untuk memantulkannya. Bisa juga kok dinding anak-anak Ibu, jadi nampak terlihatnya nanti. Lalu yang paling penting itu adalah senter sebagai cahayanya. Ini gitu aja deh. Udah disiapkan anak Ibu? Coba lihat cerminnya. Kaca di rumah juga nggak apa-apa. Oke, kita arahkan cerminnya kepada salah satu arah deh, supaya dapat lihat pemantulannya seperti ini. Dekatkan, sayang. Seperti ini. Seperti ini. Apakah nampak terlihat cahayanya terpantul, anak-anak Ibu? Ibu Bu. Nampak, Bu. nampak? Nampak kan cahaya putihnya? Nampak, Yang Bu. Oke, coba apa? Felni arahkan tadi cerminnya ke salah satu sisi saja. Ini benar. Bu. Enggak berangkat. Ibu. Yang lagi deh. Yang apa enggak, Bu? Oke, nampak. Betul sekali, Felni. Jadi seperti itu ya anak-anak Ibu, bahwa cahaya itu dapat dipantulkan melalui cermin. Sama seperti kayak gini. Kalau matahari, jika mengarahkan ke cermin ataupun kaca jendela kita deh, maka cahaya itu dapat dipantulkan ke salah satu arah sehingga dapat membentuk bayangan. Seperti itu anak-anak Ibu. Makanya tadi juga dijelaskan di video pembelajaran bahwa cermin datang akan memberikan sinar pantul pada benda atau
apapun yang ada di sekitarnya. Seperti itu anak-anak ibu. Makanya cahaya itu dapat dipantulkan. Seperti juga yang telah Ananda lakukan di percobaan keempat ini. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah dengan cermin saja cahaya dapat dipantulkan tanpa bantuan senter? Apakah ada lagi nih selain cermin yang bisa memantulkan cahaya? Apakah ada? Coba, ayo disampaikan pendapatnya. Selain cermin deh. Apakah ada? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Sepertinya tidak ya. Jadi Ibu jawab bahwa bukan hanya sebenarnya benda-bendanya itu adalah hal-hal yang terbuat dari kaca anak-anak Ibu. Jadi seperti cermin, seperti jendela rumah kita yang terbuat dari kaca, ataupun pecahan beling-beling juga bisa yang dapat memantulkan cahaya tersebut ke benda atau sisi arah yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang dapat Ananda simpulkan terhadap percobaan keempat? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Halo. Hai. Hai. Hai, halo. Oke, ada yang bisa simpulkan? Atau Ibu tunjuk nih, gimana? Ada yang bersedia? Sepertinya Ibu kangen lah suara Kuntum deh. Kuntum? Simpulkan semuanya, Bu. Enggak, Kuntum yang percobaan keempat aja. Yang sifat cahaya dapat dipantulkan, Kuntum? Tadi percobaannya. Saya kesimpulan dari percobaan tadi bahwasanya cahaya itu bisa dipantulkan melewati sesuatu yang berbahan kayak kaca gitu, kayak cermin atau beling gitu. Terima kasih, Kuntum. Beri tepuk salut dong kepada Kuntum. Tepuk salut. 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 Oke. Terima kasih anak-anak Ibu. Bahwa di percobaan 1 juga udah hafal selesai, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan yang terakhir ini juga sudah selesai. Selanjutnya, anak-anak Ibu, apakah ada yang ingin mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham, Ab? Bu. Udah, Bu. Luar biasa ya. Oke, sekarang ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi kita hari ini? Ada yang bisa? Kesimpulan singkat saja yang dapat kita pelajari hari ini apa saja? Ada yang bisa?
Ada yang bisa atau Ibu tunjuk lagi nih? Izin mencoba menyimpulkan, Bu. Boleh Rinda, dipersilakan Erinda. Baik, saya dari pembelajaran pada pagi hari ini, saya menyimpulkan bahwa cahaya itu merupakan sinar yang terang dan berasal dari benda. Contohnya itu seperti matahari, itu benda yang alaminya, bulan, bintang, kunang-kunang, dan lain sebagainya. Kemudian kalau benda buatannya itu bisa berasal dari lampu dan senter. Kemudian sifat-sifat cahaya itu ya, terbagi antara lain. Yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus, dan yang kedua itu cahaya dapat menembus benda bening, dan yang ketiga cahaya dapat dibiaskan, serta yang keempat cahaya dapat dipantulkan, dan yang kelima itu cahaya dapat diuraikan. Tapi dari pembelajaran hari ini kita melakukan 4 percobaan tadinya, dan kita sudah membuktikan dari 4 percobaan tersebut bahwa cahaya dapat merambat lurus dan cahaya dapat menembus benda yang bening, serta cahaya itu dapat dibiaskan dan dipantulkan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Erinda. Luar biasa sekali ya penyimpulan pada hari ini. Baiklah, untuk besok anak-anak Ibu, jadi kita akan membuktikan lagi sifat cahaya yang kelima, yaitu dapat diuraikan. Untuk alat dan bahannya nanti Ibu akan share di grup. Dan sekarang Ibu mau menilai bahwa Kuntum mendapatkan 4 bintang. Tepuk tangan untuk Kuntum. Felni mendapatkan 5 bintang. Syafira mendapatkan 2 bintang. Yeay. Abdul mendapatkan 1 bintang. Yeay. Erinda mendapatkan 5 bintang. Bintang untuk kita semua. Yeay. Baiklah, terima kasih anak-anak Ibu. Selanjutnya kita mau menutup pertemuan pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Abdul. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak Ibu yang telah belajar pada hari ini dan semangat sekali dalam pembelajaran hari ini. Ibu sangat bersyukur karena masih bisa belajar sama Ananda, dan Ibu berharap Ananda juga dapat menjaga kesehatannya supaya kita tetap belajar seperti sekarang ini. Dan kondisi ini juga anak-anak Ibu jangan terlalu pergi keluar-keluar juga, tempat yang ramai. Kalau misalnya keluar menggunakan masker, dan jangan lupa juga untuk menjaga jarak. Oke anak-anak Ibu? Oke, Bu. Di besok hari sampai jumpa semuanya. Dan Ibu juga nanti akan share ya tugasnya. Baik, Bu, terima kasih. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.